bikin hidup lebih baik. Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudaraku, hari ini kita punya tamu istimewa. We have a special guest far away from New Zealand. Namanya Olive yang punya kesaksian luar biasa. Bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Olive has a very, very good testimony that all of you need to hear. Karena kesaksian itu sudah memberkati saya kemarin waktu di gereja. Saya ingin saudara-saudara juga diberkati bagaimana Olive bisa berjumpa dengan Tuhan melalui masa-masa yang sulit. Olive, I heard yesterday in the church that God has brought you from nobody to somebody because you met Jesus in your life. Tell your story, your life, your struggle, and our listeners will love to hear from you. Thank you, Pastor Paulus. Greetings and shalom to all our listeners who are tuning in with us today. Nama saya Olive. I'm 34, just like what Pastor Paulus was saying before. I'm so excited to be here and share with you my story. Oke, terima kasih untuk Pastor Paulus yang sudah mengizinkan saya untuk bisa berbagi untuk para pendengar dari Making Life Better. Saya Olive dan umur saya 34 tahun. I found Jesus at a very young age. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika saya sangat masih muda. And I love every bit of my journey with Him. Dan saya sangat mencintai perjalanan saya bersama dengan Dia. But at the age of 25, something happened. Tapi ketika usia saya 24 tahun, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. It was something good and it was also something bad. Ada sesuatu yang baik, tapi juga ada sesuatu yang buruk. What was good is that I was at the peak of my sporting career. Dan yang baiknya adalah waktu itu saya sedang berada di puncak dari karir saya. But at the same time, I hit rock bottom very bad. Tapi pada saat yang bersamaan saya berada di posisi yang paling bawah dalam hidup saya. I found out I got pregnant. Saya menemukan diri saya hamil di luar nikah. And worse is that I'm not married. Dan waktu itu saya belum menikah. And to top it up, people know me as a Christian and as a daughter of a pastor, of a minister. Dan waktu itu orang-orang mengenal saya adalah seorang Kristen dan saya juga anak dari seorang pendeta. Well, anybody ask you about your story, they already formulate stories of themselves. Sebelum orang-orang itu benar-benar yakin mengenai kisah hidup saudara, mereka sudah memiliki asumsi terlebih dahulu. People started to talk behind my back. Jadi orang-orang mulai ngomongin saya di belakang. And it was so lonely and so heartbreaking at the time. Jadi waktu itu saya sangat merasa kesepian dan saya sangat merasa tertekan. Believe it or not, some of my relatives and my own friends started calling me names. Jadi saudara tahu bahwa saudara-saudara saya dan teman-teman saya memanggil nama saya. It was so hard to face life at that time. Dan dalam suasana seperti itu sukar bagi saya untuk menjalani hidup saya. I felt that I have let God down and have let my family down. Jadi saya berpikir saya sudah mengecewakan hati Tuhan dan juga saya mengecewakan keluarga saya. Despite the fact that I know a decision has been taken from me. Dan saya menyadari bahwa saya sudah membuat sebuah keputusan dalam diri saya. That I was raped. Bahwa saya sebenarnya diperkosa. But before I tell anybody that, sebelum saya memberitahukan itu kepada semua orang, I have accepted all the negative things that they said about me. Saya harus menerima semua hal-hal negatif yang orang ngomongin kepada saya. And because of that, I started to think that the best solution was to kill myself. Jadi saya berpikir menyikapi hal itu, cara yang terbaik adalah membunuh diri saya sendiri. One question at that time, were you felt alone? Apakah Olive merasa seperti sendiri menghadapi segalanya atau seperti merasa terbuang karena apa kata orang? Will you feel rejected by friends, by family, by people around you because of what happened to you? My parents and my my close family, they were supportive of me. In support of me. But other people that I consider as my friends and people that I always look up to as people that will turn up for you, they are the very ones that kind of like say things behind my back, and then I find out coming back to me, some people will come back and tell me.
Oke, jadi keluarga saya, orang-orang dekat saya itu mereka mensupport saya, tapi ada orang-orang lain yang mereka ngomongin saya di belakang. What the main cause that you thought you want to kill yourself? Apa yang membuat Olive berpikir lebih baik saya bunuh diri? For me, my worth is gone. Bagi saya waktu itu saya berpikir bahwa saya sudah selesai. Urusan saya sudah selesai. You felt like ashamed or Yes, I felt ashamed, and it's a big thing back in our country and in our culture. As a daughter, it consider that you carry the pride of the family. Jadi memang dalam konteks budaya pada waktu itu di tempat kami berada bahwa kami ini membawa nama baik dari keluarga. And as a Christian, you have standards. Ya, tentunya sebagai orang Kristen kita memiliki standar hidup. And before you say anything, people see what's going on before you can even tell your story. Jadi pada akhirnya sebelum Anda bisa kesempatan untuk menjelaskan, orang sudah ngomongin duluan. And to me, I felt that because everyone else was saying bad things about me, I thought that I have let my family down. I have let my church down. Jadi saya merasa orang sudah ngomongin saya di belakang dan saya berpikir saya sudah mengecewakan gereja, mengecewakan keluarga saya. So basically, it's a shame that really make you disappointed. You didn't want to disappoint anybody in your life, around your family. That's why you tried to kill. Now, what make you stop trying to kill yourself? Apa yang membuat Olive akhirnya membatalkan untuk bunuh diri? The last place I want to seek counseling or refuge to run to for refuge was the church. Jadi hal terakhir yang saya lakukan untuk saya bisa ditolong adalah saya ke gereja. Because I felt unworthy. Karena saya merasa saya tidak layak. But to have the pastor turn up at my door. Tapi gembala saya itu seperti menutup pintu kepada saya. And call my name. Dan dia memanggil nama saya. And said, Dan dia berkata, the devil comes to steal, kill, and destroy. Bahwa iblis itu datang untuk mencuri dan membinasakan. But God came to give you life and life in abundance. Tapi Tuhan datang memberikan hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. What the devil meant as a stumbling block. Jadi maksudnya ada iblis seperti membuat batu yang menjatuhkan saya. God can Batu use sandungan. it as a stepping stone. Tapi Tuhan bisa membuat batu sandungan itu sebagai batu lompatan. And at that time I was feeling, I didn't tell anybody that I wanted to commit suicide. Tapi waktu itu saya tidak ngomong kepada orang bahwa saya akan berencana untuk bunuh diri. But I remember my pastor said, Tapi saya ingat suatu ketika gembala saya berkata, don't make a permanent decision over a temporary situation. jangan pernah membuat sebuah keputusan yang permanen dalam situasi yang sifatnya sementara. This is a good point. This is a good point. Please continue. And she said, our afflictions are only temporary. Masalah-masalah yang kita hadapi itu hanya sementara sifatnya. And it's incomparable to what God can do through you, through your story. Jika bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kisah hidupmu. And if you overcome this, your story will help liberate other women that go through the same situation. Jadi ketika kamu bisa melewati masalah ini, kamu bisa menolong orang lain, wanita yang lain terbebas dari masalah mereka. And that's how I came out of it. Dan begitulah caranya saya bisa melewati masa-masa itu. And now I had to face with my pregnancy. Dan pada akhirnya saya harus siap menghadapi kehamilan saya ini. I was given an opportunity to, or a choice to have an abortion. Jadi saya juga ada kesempatan sebenarnya untuk memilih melakukan aborsi. I consider a whole lot of things, especially my sporting career. Saya mempertimbangkan beberapa hal, secara khususnya adalah mengenai karir pekerjaan saya. Were you tempted to abort your baby at that time? Apakah ada pemikiran untuk mengaborsi, menggugurkan bayi? That thought was never in my thought. All I was thinking about was myself. I feel like if I kill myself, that will. But then when my focus changes, I never thought about aborting my child. Jadi waktu itu fokus saya adalah
untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya bunuh diri saya, maka itu selesai. I said to myself, despite how it could come about, he or she will never be a mistake. Jadi saya berpikir bahwa you mean your baby, right? Yeah. So bayi saya, apakah laki-laki atau perempuan, saya menyadari bukanlah sebuah keberadaannya, bukanlah sebuah kesalahan. And that who am I to destroy a gift Siapa saya ini untuk saya bisa menghancurkan bayi dalam kandungan saya ini? that God has given me? Tuhan yang sudah berikan kepada saya. Not all women are able to conceive naturally. Karena tidak semua wanita mereka bisa mengandung secara alami. And here I am in the situation that I am blessed despite how it comes Dan about. sekarang saya ada di sini boleh hamil. So yes, I accept and I said, I'm gonna embrace this and I'm gonna love my baby. Tidak baginya saya putuskan untuk menerima anak ini dan saya akan bersyukur atasnya. Before we continue, okay. Sebelum kita melanjutkan. How you deal with bitterness? Because I assume that you have a bitterness because of what happened. Bagaimana Olive bergumul dengan penolakan, dengan kepahitan? How you forgive people who make you suffer or make you pregnant or whatever? So because I didn't know the face of the guy, Yeah. Karena saya tidak pernah tahu wajah dari pria yang memperkosa saya ini, it was hard at first to forgive. Yeah. sangat sulit bagi saya untuk mengampuni. But the moment I felt my baby kicking in my tummy, Tapi ketika saat dimana saya merasakan bayi dalam kandungan saya itu seperti bergerak, I had to forgive. Because half of the child I'm carrying is from that person. saya harus mengampuni karena sebagian bayi yang sedang saya kandung itu berasal dari dia. Saudara-saudara, let me tell our listeners. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami nasib seperti Olive, di mana Anda mengalami pelecehan seksual dan Anda bergumul dengan kepahitan, Anda bergumul dengan kebencian, Anda bergumul dengan marah oleh karena keadaan. Adalah baik untuk kita belajar dari Olive. Pada akhirnya Olive bisa mengampuni dan akhirnya bahkan bisa menyelesaikan dengan baik. Olive, I think there are many listeners that experiencing the same struggle that you face right now, especially in Indonesia. Women get abused sexually by somebody else, and they carry all a shame all in your life, and they didn't know how to solve the problem. How you solve the problem? We want to pray for them. Give them advice, please. I think my greatest advice to give to anybody, if it wasn't for God in my life, if it wasn't, Jesus' love in my life, I wouldn't be able to forgive and to let go and to move on. Ya, pada prinsipnya adalah karena saya tahu Tuhan mengasihi saya tidak bisa akan mengampuni kalau saya tidak mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. So that's mean you have to receive forgiveness from God first before you can forgive somebody else. And you have to accept yourself first. Jadi memang yang berikutnya adalah Anda harus bisa menerima diri Anda sendiri terlebih dahulu. In order to give love to somebody or to release forgiveness, you need to love yourself first. Sebelum kita memberikan pengampunan kasih kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu menerima, mengampuni diri kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, Anda mendengarkan program ini dan Anda ingin mendapatkan kekuatan untuk mengampuni orang yang membuat kesalahan, yang melecehkan Anda secara seksual atau melecehkan nama Anda atau apapun yang Anda terima, perlakuan yang tidak baik, dan Anda menyimpan kepahitan untuk berapa lama, saya akan berdoa, kita akan berdoa. Taruh tangan kanan di dada. We want to pray for them now. Please pray for those girls or boys or whatever, whoever they are, and in what happened and in their situation, if they want to forgive. Let's pray. Mari kita berdoa. Olive akan berdoa buat Anda sekalian. Let's pray. You pray for them. Can I read this out Yes, first? Just yes, an please. encouragement for them to remember. It's from 2 Corinthians 4 verse 16 to 18. He said, "Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us
and eternal glory that outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ya, mari dibaca Pak Robert. Ya, ayat 16 sampai 18 sini dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Olive, please pray for our listeners. Yeah. Let's pray. Father, I pray especially at this time for those women and for those men that have been sexually abused. Tuhan, aku berdoa bagi pendengar secara khusus hari ini yang mendengarkan program ini, mereka yang secara khusus sedang mengalami pelecehan secara seksual. And they are stuck in a rut, they don't know where to turn to. Mungkin hari ini mereka sedang berada dalam sebuah jalan yang buntu dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. And I pray that as they're listening, Tuhan, aku berdoa ketika mereka mendengarkan program ini, that right now that they will receive hope in their hearts. biarlah kiranya mereka boleh menerima pengharapan dalam hati mereka. And I pray that you will touch them, Lord, and heal them. Tuhan, aku berdoa biarlah kiranya Engkau akan menjamah mereka, kiranya Engkau akan memulihkan mereka. Help them to rise up, Lord. Tuhan, tolong mereka untuk bangkit. Help them to love themselves. Tuhan, aku berdoa tolong mereka untuk mereka bisa mengasihi diri mereka sendiri. Help them not to judge themselves, Lord. Tuhan, aku berdoa tolong mereka untuk tidak menghakimi diri mereka sendiri. I pray for more of your love in them. Tuhan, aku berdoa biar kiranya Engkau akan limpahkan kasih-Mu lebih lagi atas mereka. Because without love, Lord, it's so hard to live life. Tuhan, karena kami menyadari tanpa kasih-Mu sukar kami menghidupi hidup ini. I pray for your deliverance right now in your name, Jesus. Tuhan, aku berdoa pembebasan daripada-Mu di dalam nama Yesus. I pray that your Holy Spirit to do your work Tuhan, aku berdoa biar kiranya Roh Kudus Engkau akan mengerjakan kehendak-Mu. and reach them wherever they are right now. Amen. Tuhan, kiranya Engkau akan menjangkau semua pendengar dimanapun mereka berada saat ini. In your name, Jesus, I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin, amin, amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making